Guys, perkenalkan nama saya Amelia Septin Triambodo dari Prodi Teknologi Pangan B, NIM-nya 23020119120008, kelompok 4. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi praktikum mikrobiologi pangan pertemuan pertama, yaitu sterilisasi dan hitungan cawan. Nah, sterilisasi adalah sebuah proses yang digunakan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan dari suatu alat atau bahan. Metode yang digunakan untuk sterilisasi kering yaitu cawan Petri disiapkan dan dibersihkan menggunakan kapas yang sebelumnya sudah dibasahi oleh alkohol untuk menghilangkan mikroba yang menempel pada alat tersebut. Lalu cawan akan dibungkus dengan menggunakan kertas dan di oven menggunakan suhu 160 derajat Celcius selama 2 jam atau suhu 170 derajat Celcius selama 1 jam. Setelah selesai, cawan ditunggu hingga dingin dan siap untuk digunakan. Namun ketika belum akan digunakan, cawan akan disimpan tanpa membuka kertas tersebut untuk meminimalisir adanya kontaminasi lagi. Lalu yang kedua, sterilisasi basah dilakukan dengan cara alat berbahan dasar gelas seperti Erlenmeyer dan bahan seperti media disiapkan dan dibersihkan alat tersebut. Lalu alat tersebut ditutup menggunakan kapas yang sebelumnya sudah dilapisi oleh aluminium foil. Ditutup hingga rapat dan didouble lagi dengan menggunakan aluminium foil. Lalu dimasukkan ke dalam autoclave dan diatur suhunya menggunakan 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Lalu setelah 15 menit, tunggu hingga tekanan autoclave itu berkurang sampai sekitar 0,5 atm dan tutup pengamannya itu dibuka. Setelah itu tunggu hingga tidak bertekanan dan tutup autoclave dibuka. Khusus untuk media, apabila belum akan digunakan, maka harus disimpan di dalam desikator bersuhu 55 derajat Celcius. Sterilisasi basah yaitu menggunakan suhu dan tekanan, sedangkan prinsip sterilisasi kering yaitu menggunakan prinsip mekanisme konduksi, di mana panas akan merambat masuk ke dalam alat. Lalu, perbedaan antara sterilisasi basah dan sterilisasi kering yaitu terdapat pada alat yang digunakan. Sterilisasi basah menggunakan autoclave, sedangkan sterilisasi kering menggunakan oven. Perbedaan lainnya yaitu ada tidaknya kelembapan. Sterilisasi basah adalah sterilisasi dengan kelembapan, sedangkan sterilisasi kering adalah sterilisasi tanpa kelembapan. Fungsi sterilisasi basah yaitu untuk mensterilkan alat-alat berbahan dasar gelas yang tidak bisa untuk disterilisasi kering atau tidak tahan terhadap suhu yang sangat tinggi. Sedangkan fungsi sterilisasi kering yaitu mensterilkan alat berbahan dasar logam atau alat lain yang tidak berasal dari gelas. Sterilisasi basah akan membunuh mikroba dengan cara mendenaturasi sel protein yang ada di dalam mikroba tersebut. Sedangkan sterilisasi kering akan membunuh mikroba dengan cara mendehidrasi mikroba tersebut, lalu mikroba akan mengering dan teroksidasi oleh oksigen yang ada di oven. Memulai sterilisasi kering, tangan praktikan dan alat akan disterilisasi secara kimia menggunakan alkohol. Alkohol berfungsi untuk menghilangkan mikroba atau kontaminan yang berasal dari lingkungan sekitar. Lalu praktikan akan menggunakan masker yang berfungsi untuk menghindari kontaminasi yang mungkin terjadi dari praktikan itu sendiri. Kapas yang digunakan pada sterilisasi kering berfungsi untuk menutup lubang pada alat, sedangkan aluminium berfungsi untuk menutup alat untuk menghindari adanya kontaminasi dari luar dan menghindari keretakan. Nah, alat yang disterilisasi basah tidak boleh disterilisasi kering, begitupun sebaliknya, karena akan menimbulkan kerusakan pada alat tersebut. Karena alat itu punya bahan dasar yang berbeda-beda. Seperti sterilisasi kering yang tidak dapat digunakan pada alat berbahan dasar gelas yang butuh keakuratan, seperti alat ukur atau Erlenmeyer. Salah satu faktor yang mempengaruhi sterilisasi yaitu ada tidaknya pembungkus alat, karena ketika alat tidak dibungkus akan menimbulkan kontaminasi dari luar sehingga sterilisasi yang dilakukan akan sia-sia. Jadi kesimpulannya, alat yang akan digunakan dalam praktikum, terutama praktikum mikrobiologi, harus disterilisasi terlebih dahulu. Sterilisasi digunakan itu bisa sterilisasi basah atau sterilisasi kering, tergantung dengan bahan dasar alat tersebut. Nah, sekarang kita lanjut ke hitungan cawan. Hitungan cawan akan diawali oleh pembuatan media. Media yang digunakan adalah media potato dextrose agar atau PDA yang akan dilarutkan sebanyak 39 gram ke dalam 1000 ml aquades. Lalu akan diletakkan atau dipanaskan pada hot plate yang di dalamnya berisi magnetic stirrer. Kemudian setelah homogen, media akan disterilisasi dengan cara sterilisasi basah yang sudah saya jelaskan tadi stepnya. Lalu
Setelah selesai, media akan ditunggu hingga dingin dan siap untuk digunakan. Ujian hitungan cawan dilakukan dengan cara suhu yang digunakan akan dimasukkan ke dalam tabung reaksi yang sebelumnya sudah diisi dengan Aquades. Lalu, sampel akan diambil sebanyak 1 mili dan dipindahkan ke tabung reaksi lain yang sudah berisi dengan 9 mili Aquades. Proses tersebut dinamakan dengan pengenceran yang akan dilakukan sampai 10 pangkat min 6. 3 pengenceran terakhir akan dilakukan pencawanan dengan cara sampel diambil 1 mili dan diletakkan pada cawan yang berbeda. Lalu akan ditaruh oleh media PDA yang tadi sudah dibuat. Lalu segera diputar dengan gerakan melingkar atau gerakan angka 8 dan media tersebut akan diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 3 hari atau 72 jam dengan posisi terbalik. Nah, koloni yang dihasilkan akan dihitung menggunakan rumus, yaitu koloni per mili sama dengan jumlah koloni dikali 1 per faktor pengenceran. Hasilnya yaitu mikroba akan mengalami penaikan dan penurunan. Jadi, kenaikan dan penurunan mikroba itu disebabkan karena fase pertumbuhan mikroba. Sedangkan mikroba yang tumbuh pada susu di suhu dingin akan lebih sedikit daripada di suhu ruang. Nah, perhitungan mikroba ini menggunakan metode TPC atau total plate count, di mana mikroba akan ditumbuhkan dan dibiarkan hingga membentuk koloni yang dapat dilihat oleh mata kita. Nah, hasil dari pertumbuhan mikroba ini akan dihitung menggunakan standar plate count yang satuannya CFU per mili. Inkubasi yang dilakukan selama 72 jam bertujuan untuk melihat pertumbuhan mikroba yang terjadi pada cawan. Medium yang digunakan adalah medium PDA yang bersifat selektif, mengandung nutrisi berupa karbohidrat. Jadi, sterilisasi ini dilakukan di dalam laminat airflow untuk menghindari adanya kontaminasi dari lingkungan sekitar. Tak lupa ditambah dengan penggunaan bunsen yang juga menghindari kontaminasi dari lingkungan sekitar juga. Media akan dicampurkan dengan hot plate yang berisi magnetic stirrer. Hot plate dan magnetic stirrer ini berfungsi untuk memanaskan dan mencampurkan larutan media. Lalu, media itu sebelumnya ditambahkan dengan Aquades untuk mengencerkan media, dan media harus homogen agar tercampur secara merata. Saat akan diinkubasi, cawan akan diletakkan secara terbalik untuk menghindari adanya embun atau air yang dihasilkan dari mikroba yang bisa merusak atau mengganggu pertumbuhan mikroba tersebut. Lalu, inkubasi dilakukan dengan suhu 37 derajat Celcius yang berguna untuk menumbuhkan mikroba tersebut secara optimal. Nah, hasilnya akan ditemukan beberapa mikroba seperti kapang, kamir, dan bakteri. Di kesimpulannya, mikroba akan tumbuh saat dilakukan pencawanan. Nah, mikroba yang berasal dari susu cair yang di suhu dingin akan lebih sedikit daripada di suhu ruang karena suhu berpengaruh pada pertumbuhan mikroba tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai praktikum pertemuan pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.